Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat ini. Di tempat wisata ini menikmati keindahan alam ciptaan-Mu. Dan bukan hanya itu, kami mau menikmati kasih-Mu. Kami mau menikmati firman-Mu hari ini. Untuk itu rapi hamba-Mu dan sampaikanlah firman-Mu. Sebelum kami akan mengadakan baptisan air, biarlah semua calon yang akan dibaptis akan mengerti keselamatan, mengerti akan kasih-Nya Tuhan dalam hidupnya. Dan semua kami yang ada di tempat ini, kami rindu semua diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Lihat jam dulu. Jam berapa? Tengah 12. Kita tahan sampai jam tengah 2. Baru makan. Ya harus tahan ya. Kalau udah tengah 12, satunya jam 12 harus makan ya. Tapi kita tahankan dulu lah. Karena kita terlambat tadi. Apa boleh buat? Justru kami memang yang terlambat. Grup kami. Oke, puji Tuhan. Saya mau bacakan dari Kisah Para Rasul, bagian dari khotbah Petrus. Di Kisah Rasul pasal yang kedua, demikian firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah, Kisah Rasul 2 ayat 36 mulai, maksud saya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal itu, mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yang sebanyak orang yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam, menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh, luar biasa. Jadi Petrus itu berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Tidak ada mikrofon seperti ini. Padahal kita masih 90 orang hadir, 80 orang hadir, sudah pakai mikrofon. Tapi Petrus tanpa mikrofon. 3.000 orang bertobat. Mengapa itu bisa terjadi? Karena Roh Tuhan bekerja. Roh Tuhanlah yang mengantar khotbah Petrus ke telinga setiap orang. Dan saya percaya juga Roh Tuhan yang mengantar khotbah ini kepada kita semua. Semua yang mendengarkan khotbah Petrus berkata, apa yang kami harus perbuat kalau begitu? Kalimat terakhir yang disampaikan oleh Petrus adalah, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Di ayat yang ke-38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Sudah pasti yang dilayani Petrus waktu itu adalah orang-orang dewasa, bukan anak bayi. Makanya kalimatnya bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Berarti baptisan di zaman rasul-rasul ini adalah baptisan selam. Baptisan yang dilakukan oleh Yohanes pada waktu dia membaptis Tuhan Yesus di Sungai Yordan. Dan itulah yang akan kita lakukan di danau ini. Ya. Saya mau bagikan bagi kita 4 kata kunci bagaimana kita menerima keselamatan. Karena Petrus berkata, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Saya mau bagikan 4 kata kunci bagaimana kita menerima keselamatan yang dari Tuhan. Arti menerima keselamatan dari Tuhan, kalau kita mati masuk surga. Waktu Jemar Paung datang ke Pulau Batam, dia nyanyilah, Dumateo Pudiao, saya pikir matu dia. Di lapangan bola dia nyanyi seperti itu. Lalu anak-anak kecil yang tidak tahu bahasa Batak
pulang dari KKR ini, orang-orang tanda tangan, lagu apa ini? Lalu orang tua yang tahu lagu itu, nah jadi si Cek Marpau do nak di apa di lapangan bola, dung mati hutu dua, jadi tertarik karo dan aku ni na. Tapi dan di bawahnya artinya itu, ala tertarik jadi, kurang tu semuanya teh, tebu lagu bahasa Inggris ini, hampir binoto bahasa Inggris. Gitu ya. Jadi kalau ada nyanyian seperti itu, kau dorong nggak Lucison, dung mati hutu dia. Jangan binoto wote, mau mati itu tanoi semuanya dua. Mau berangkat ke Jakarta, boto hoda lama dan binoto boto itar boto isima ilu. Sama, tentukan alamat sebelum berangkat ke Jakarta. Artinya kita tentukan alamat sebelum kita meninggal dunia. Surga atau neraka. Hal ini saya mau sampaikan kepastian keselamatan bagi kita. Artinya apa? Kita harus yakin kalau malam ini kita meninggal dunia, kita masuk surga. Nah dia mati mudu kita wangino. Nah yarong dona mati mudu. Arang musim mati mangan. Nongir yarong musim mati marsatu. Parmati ni Saturne parmati. Lah jogan. Atul falak tayo to. Sa juta sa pala. Patul wali o mata limana. Tapi perjanjian ini nomor satu sebelum yang katakan boleh bergeseron lah. Dia mana? Boleh betul. Sebelum yang katakan, dia melilitku. Kalau sudah panotol ngamati. Ini maksudnya satu rei mati. Apa yang nonton mana? Juga sono. Bayangkan mati dia boleh tangga sono dulu. Mati mas satu. Mati tak berakap pero. Mati manong pero. Macam-macam. Alai kalau orang do kepastian di kita, mau mati teo sedarion tusugo. Empat kata kunci. Yang pertama kata bertobat. Kata bertobat itu bukan seperti yang pernah kita bayangkan. Alalau rosidoli mengarat ke hola nadalang kerejo na hola mula kemana terbelut tomat. Ngatuba bimana ngatuba be. Ngau lebih kerejo ina. Dangi masukna. Arti bertobat di situ berubah haluan, berubah pikiran. Bahasa bertobat ini diambil dari kata metanoia. Disamakan dengan metamorfosa. Metamorfosa perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Itulah arti bertobat. Terjadi perubahan dari kepompong menjadi kupu-kupu. Kepompong menakutkan sedangkan kupu-kupu menyenangkan. Banyak kehidupan manusia menakutkan dan mengerikan. Tapi setelah bertobat menyenangkan. Soal hatani doang laki. Gaya di mana gaya preman doa. Lesik berjumak katain kan? Jadi gaya tidak masalah gaya ya. Itu aku orang merja sono gotong depan aku ke. Cuma aku marcelana dia teh. Oh begitu dijambina ya. Aku apa di tadi. Kan itu kan? Cuma aku dah. Daripada bergaya soal orang perampok. Ada yang seperti itu. Jadi bukan soal gaya sekarang. Apakah ada berisi atau tidak? Soal nama normangga semua ini. Mulai normangga kan kalau lebih nereng licin. Tapi busui bagasan. Tapi mangga sonari iparopon yaon beruton. Ahli tebu. Gitu ya. Isial ada itu kan mangga sona ke. Isinya itu udah pitingan kan. Kan itu kan. Gudang dojol mah gaya Kristen. Tapi penjahat tadi. Terus soalnya makan teng batu gereja. Tapi sih kita roha. Itu mah aku masih rencana. Kali anak Tuhan masuk surga ke. Kan? Oke, hal yang pertama bertobat itu makanya Petrus berkata bertobatlah. Arti bertobat di situ perubahan sifasing gabe ribur. Perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Dan songonulo tukar sisik tong ulo. Kan gudang lukis deh songoni. Baga bajuna HP tong manguloki. Itu bukan bertobat saudara. Arti bertobat di situ ada perubahan hidup. Nah saling nengok panako sonari dan manako be. Perjuji rotu gereja mula dan perjuji be. Perbabuk rotu gereja dan mabuk be. Tapi orang dojol mak merdasi itu be ngalau tu lapo tua. Lak doh dasi nai. Hona gumoni tua kini. Nah Portugal ni mana rotu gereja mula dan Portugal be. Tapi orang dojol mak lau tu gereja mengalului angka Matius 5 ayat. Oh nama aku di alam tu 5.
Surat lay. Mau lima orang dok, ayo batisnya lagi yawin. Itu kan harus ada perubahan. Sama dengan padi, dikirim ke kilang padi, keluarnya beras. Dikirim ke tukang gilingan tepung, pulangnya tepung. Iu digabe lapet pulut, muncul lapet pulut tombus-tombus. Ini baru hombing. Kan begitu ya? Lalu bisa dimakan. Perubahan itu harus ada. Amin. Harus ada perubahan, itulah artinya bertobat. So si pasing nakin ilumpur dia bagaimana lektor naik macam kijang neme. Kita kata bah, budak dua habis dia portibi onin nasi pasing ini. Kan, saya udah puluh kalau na sauti, portibi normal naik kata bah, arung tapi dulu isi lelahin na. Isi umur dagingnya itu makannya hari lah bongkak. Kamar cek di mana? Sebenarnya kok karena ini nak. Lah ibu kau di mana kulitnya? Bah gabinang ini narwana. Gabi muncul herhabok. Helikopter ini narwana. Tapi nggak jadi ribut. Coba meni pangkat di mana meter. Bah gabinang bah. Ini. So tu mah gabi sok katanya apa kata kok. Panjang huli-huli do kalau bah ibu ini narwana. Kaya bagaimana? Isi apa gimana bah? Luar biasa do api narwana. Turbergati mesti warna gabi na merah jambu. Karena mesti na biru. Wah itu hal bagaimana? Wah udah habis bertibi narwana. Itu lah memang situasi. Nah maksudnya sih, kamu kasih pasing roh kamu berubah sama nawi. Jadi orang yang bertobat akan mengajak orang lain bertobat lagi. Itu ciri-cirinya. Orang yang diselamatkan akan merindukan orang lain juga diselamatkan. Seperti itu. Jadi harus ada perubahan. Pertobatan berubah. Ayat-ayat Alkitab di kitab Injil berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Dikatakan, dan Allah akan mengampuni dosamu. Rupanya pertobatan dan dibaptis itu berhubungan dengan pengampunan dosa. Saudara-saudara, waktu saya dibaptis, saudara-saudara yang terkasih, saya terbayang seperti mandi, buang semua yang kotor, lalu keluar dari air bersih. Secara rohani, ketika nanti yang kita baptis, harus yakin dosamu semua sudah diampuni. Amin. Kalau keluar si anak ini, mau mati kan persoalan, turin. Alkitab berkata, ketika kita bertobat dan memberi diri dibaptis, kita menerima pengampunan. Amin. Oke. Lukas 13 ayat 3 berkata, tidak kataku, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Saya telah melihat banyak orang jadi rusak hidupnya karena tidak mau masuk ke dalam pertobatan. Tapi orang yang sudah bertobat, kalaupun dia pernah hancur, Tuhan akan mengangkat hidupnya kembali. Amin. Amin. Oke, itulah yang pertama. Petrus tadi berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Yang kedua, kunci pertama tadi bertobat, yang kedua percaya. Roma 10 ayat 9, 10 dan 13. Saya bacakan di sini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan diselamatkan. Ada 3 kata yang penting di ayat ini: mengaku, percaya, berseru kepada Yesus, diselamatkan. Kalau kita buat matematika, mengaku tambah percaya tambah berseru sama dengan diselamatkan. Matematika rohani lah ini. Sama dengan 2 ikan tambah 5 roti sama dengan 5.000. Dimasukkan ini ke komputer, bingung komputer, nggak bisa jawab. Kan begitu, masih ada sisa lagi kan gitu kan. Oke, jadi mengaku, percaya, berseru kepada nama Yesus, diselamatkan.
Alkitab berkata, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Amin. Barang siapa mengaku dan percaya kepada Yesus akan diselamatkan. Jadi kata kunci yang kedua, percaya. Yesus pernah berkata, firman Tuhan pernah berkata, percayalah kamu sekalipun kamu tidak melihat. Karena ada berita. Biasa begitu ya. Ketika kita mendengarkan ada berita banjir di Jakarta, 1 jam lagi diumumkan lewat televisi, banjir di Jakarta. Satu jam lagi diumumkan banjir di Jakarta. Adakah di antara kita berkata, tak percaya aku? Berita itu kalau diulang-ulangi makin kita percaya. Apalagi telepon lagi keluarga di Jakarta. Ayo na rumba banjir ayo, wae neng amadu di sini. Sudah mesti akan menjawab sian Olimpik dong, agak dibongkak bene. Bongkak mah mau sian Olimpik agak kena roda. Begitu ya, bongkak be. Oh, nah situ tuh dah. Kalau video call atau dengar dulu berita baru percaya. Itu makanya berita firman Tuhan harus disampaikan bagi kita karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Percaya. Jadi kita semua harus menjadi orang percaya. Amin. Amin. Yang ketiga, supaya jangan tidak terlalu lama. Kata kunci yang pertama tadi bertobat, kata kunci yang kedua percaya, kata kunci yang ketiga terima Yesus. Adakah di antara kita bisa membaca Yohanes 1 ayat 12? Bantu saya dulu. Tolong ada orang yang kasih aku dengan saya, karena biasa sepeda motor harus isi minyak dulu baru berangkat. Oke, silakan Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tetapi setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mari kita ambil lagi matematika rohani. Yang pertama terima Yesus, lalu diterima Yesus, tambah lagi diberi kuasa, dan sama dengan menjadi anak-anak Allah. Sekarang penerimaan. Menurut Anda, seandainya ibu baru menulang ini tidak terima saya, apakah kami bisa berumah tangga? Bisa satu rumah? Kita ke polisi. Langsung cara, hei kumpul kebo, langsung begitu karena tidak diterima kami gitu ya. Berarti liar begitu kan? Tapi karena dia menerimanya, udah jelaslah kami menikah satu keluarga. Tapi gitu kan? Coba saya juga tidak menerimanya, nggak jadi. Berarti penerimaan kita akan Yesus membuat kita satu rumah dengan Dia di sorga. Amin. Dia kekasih jiwa kita. Seperti nyanyian kita, Yesus kekasih jiwaku. Berarti lagu-lagu yang kita nyanyikan itu lagu cinta semua ya, kepada Tuhan ya. Terima Yesus. Lihat masalah terima Yesus dan mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Coba. Kalau saya ada di Pulau Nia sekarang, ibu gembala atau istri saya ada di Pangguruan. Lalu ada orang tanya dalam tiba-tiba, siapa yang ada di hatimu? Ditanya kepada saya, siapa yang ada di hatimu? Jawabannya, yang pertama Yesus. Yang kedua, sudah pasti baru menulang kan? HP mana yang kini dia dong? Pangguruan dong. Sama, siapa yang ada di hatimu? Yesus. Padahal Yesus di surga. Itulah orang yang menerima Yesus. Ya. Itu makanya orang yang belum menerima Yesus mukanya biasanya keriting itu. Agak susah bersahabat. So nanabor na sorong mado I love you. Kan masa dong, betul baru dah. Ay tunggu sampai 20 tahun, 25 tahun dah dong mado I love you. Tapi tiba-tiba orang laki-laki ganteng, nama orang mesti I love you dah terminal dah. Itu berbeda dulu. So di mana anak Tuhan? Kalau dia sudah menerima Yesus pasti tambah cantik, tambah ganteng, sukacita lagi, amin. Tak kalau nama marsak, tapi orang dojol marsak, yang petong marsak. Tuhan Yesus, itu dia nama upon, nada ngolong. Dia piasing dah, kalau sangai kamar mandi on,
Dunia nama nadang lo. Ilanjut bisa. Cintaku dari guna nama. Kalau nama sama kari Junior. Martami yang pemarsa. Tuhan. Waduh pertubuhku Tuhan. Romo saya cicak ya Lucy. Anak-anak Tuhan harus bersuka cita, amin. Tanda bukti kita sudah jatuh cinta dengan Tuhan Yesus, amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Menerima Yesus itu sangat penting. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Mengapa kita harus menerima Yesus? Ayat ini berkata begini. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab kamu dahulu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Mengapa kita harus menerima Yesus? Mengapa kita harus mengenal Yesus? Dikatakan di ayat ini, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Berarti Yesus telah berurusan dengan kita masalah dosa. Hutang dosa kita telah dibayar lunas. Amin. Unarong na muringi so, nang tadahitan ada utang tak. Biasa na mau gudang utang na muring dong. Coba maju naik mulu 100, marhutang mau 300 juta. Berdalap ya sama nona dah. Sesudah ekonomi di bagai macam-macam kan. Emang mau mga turin. Ada kata awin na yang nama sound. Si godang utakku 300 juta menaik. Gali lubang tutu lubang memerlubang-lubang. Akhirnya berlubang-lubang. Itu masih John diperdiri. Emang gaya mungku ko baditahin na. 300 juta utakku. Membayar isogag. Tako lang yan umi. Ito tigor do dah. Sino tulo. Ino dah. Apalagi itu kau bayar mo siya. Atong kerja ko nomor del dah. Terminal mabuhi. Karena sudah lu. Kalau dosamu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, minahar buhihi. Amin. Bersuka cita, bangga jadi anak Tuhan. Amin. Kalau yang gusto ampuni di dosa, enggak pak. Orang na marsan na magarjo no. Modong pimalmon. Modong serarong gulo imatay. Ini bang jam tu lulala ng modong. Ala niya ha. Saya wala na rong nomor-nomor iso. Utangi kan? Alam mo lo persia kita tu Tuhan, arong pe utang. Pasti urupan itu Tuhan do. Jehovah Jireh do Tuhan toring na. Ya kan? Jadi terima Yesus. Alasan yang pertama mengapa kita menerima Yesus, karena Dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Hai kamu yang mau dibaptis. Apakah kamu percaya Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosamu? Amin. Yang mau dibaptis? Amin. Kalau Anda tidak percaya, nggak perlu Anda dibaptis hari ini. Tapi ketika Anda percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untukmu, hari ini engkau layak dibaptis. Coba hitung dosa kita setiap hari. Katakanlah kalau 3 dosa kita setiap hari, 1 tahun. Berapa dosa? 365 kali 3. 1000. Saya do holon di tanggal 30 hari, saya berdosa kudu pasal kudu tahun dah buruk. Itu tahun dah beron. Saya darah Yesus. Darah Yesus itulah yang mengampuni kita. Darah Yesus itu cukup mengampuni seluruh dosa manusia di muka bumi ini. Jadi jangan anggap enteng dengan darah Yesus. Sunai pikiranmu semua benar dipinahan ini daun. Darah Yesus adalah darah yang berkuasa mengampuni semua dosa kita. Darah Yesus dan bilur Yesus adalah bilur yang berkuasa menyembuhkan semua jenis penyakit. No, penyakit corona pipa balumon nyodo. Sekalipun agak masker kita, dia dong rajia holala itu. Angkorang pembaluan naro tatikyo. Dikatakan di sini, Ia telah memikul dosa kita. Di Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan putih seperti salju. Amin. Pengampunan dari Tuhan itu adalah pengampunan global. Udah dipikir kamu, Tuhan Yesus ini mengampuni manggoti loti. Goti lima dosa goti kalau marminggu goti loti. Marminggu goti loti. Lam taba mati abari goti musa enak semua nih.
Sekalipun dosamu merah seperti kermijakan putih seperti salju. Dosa keturunan disengaja, tidak disengaja, dosa penyembahan berhala, ketahyulan, dosa kenajisan, semua diampuni oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Mengapa banyak preman bertobat menjadi pendeta? Sedangkan kita manusia-manusia biasa yang tidak banyak dosa tidak jadi pendeta. Alasannya apa? Karena pengampunan Tuhan global. Rohi taragu-ragu. Isi saronai, dangdonai. Kamu mau junai nganong berjanji nak kima bayar utak situ 200 juta. Lunasan naronai, dangdonai tong gabungkuk. Kalau mau porse lunasi, terminar dulu hira. Seperti itu. Jadi saya sangat yakin saudara-saudara, kalau kita menerima Yesus dalam hidup kita, dosa kita sudah dipikulnya di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib itu bukan sembarangan, tapi dialah yang membayar hutang dosa kita. Dia mau jadi dosa supaya kita lepas dari dosa. Dia mau mati supaya kita hidup. Dia menderita, dia mampu menderita di kayu salib supaya kita disembuhkan. Ditahan rasa sakit di sana supaya kita disembuhkan. Jadi percayai pengampunan global dari Tuhan, amin. Ia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Saudara yang terkasih, ida sama anak-anak Tuhan mau merit di unang lepe-lepe. Sado mau bersorak gimana kebuti onot teng kamu anak kita. Amin. Ikoburu di bedahon soranya duhur, waktu di karajangna dohon suaranya duhur na di hawa. Molo soranya duhur di karajangna. Amangu ya mang, kuku. Lah holano duidahan ngalimu to musaina kan? Inda duhuri di karajangna i. So sudah musete. Minum na pebain ngalimu to biya mga cini partinarono. Bahasa penjara hono muawin na. Ale hola melua imi anisiani kukur hore bonang gitu rin. So ni makan anak Tuhan. Molo terbeleng kudosa. Tong masa ni holon na morong-morong makari joni on. Alai molo nga ijalo halu ausia Tuhan. Mari kita bersorak. Amin. Mari kita bersorak karena kemenangan ada di dalam Yesus. Yang terakhir, dibaptis. Inilah puncaknya ya. Roma 6 ayat 3. Mari salah seorang membacanya. Roma 6 ayat 3 sampai 6. Siapa bisa membaca? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Oke. Berarti baptisan ini pengubur? Wah menon, kok kuburun bang sonare. Dikuburkan bersama Yesus, dibangkitkan bersama Yesus. Dan kalau Tuhan Yesus datang kali kedua, naik bersama Yesus. Betul pada? Dikuburkan bersama Yesus, bangkit bersama. Ini air contohnya kan? Kan sampai di sini nanti airnya. Dikuburkan bersama Yesus, ini airnya. Bangkit bersama Yesus. Nungatalu amate. Artinya kita mengalahkan kematian, maut itu. Kita tinggalkan neraka itu. Jadi baptisan itu pengertiannya adalah dikuburkan bersama Yesus, bangkit bersama Yesus. Si kubur udah nabangolu. Berarti kematian kan? Setiap kanan yang si baptisonon kematian sonari kan? Mati dosa nih maksudnya. Mati niat dosa, mati kejahatan ini. Kalau tidak nggak perlu dikubur sekarang. Karena dong dunia tak mati madusak mati sifat-sifat lama ini. Ikubur mah. Jadi baptisan ini mirip dengan nama kacang. Suah kacang tanah. Tunggu mana mungkin 2 hari. Kosong memang. Marsoba tu Jehovah. Ini jangan berjudul. Baru buka tangan. Benar kan? Kacang tanah kasoni loh. Muncul dari tengah. Tumbuhan hijau. Yang ini lepas. Hidup lamanya dibuang, muncullah hidup yang baru. Itulah baptisan itu.
Jadi kalau kita masuk mengikuti baptisan ini, kita memasuki hidup yang baru sama dengan Tuhan Yesus. Mati, dikuburkan, bangkit dia dengan tubuh yang baru. Ini tubuh Yesus waktu ketika dia bangkit, itulah yang bisa tembus tembok. Tembus tembok tanpa pintu. Damai badi hamun. Torinda pasti akasi siani sudah ruangan tertutup. Damai badi hamun. Itu Rosi Thomas. Arobi guina. Thomas, do koko iko kujulu ko datang ko sa persiapan na julu. Bah, wala sama Tuhan. Ko Tuhan do pe hudi Tuhan Tuhan hapi Tuhan do. Kalanya tak persiapan ko subi ding na. Narong do sa si Thomas son mai. Iko persiapan kita do surga te, amen. Dapat bering. Jadi iman itu sama dengan begini. Tutup mata aja stok kita bereng 7 jam buta sana. Bah berantakan jauh nak kita. Berantakan. Tong mana buru-buru iba. Bodoh tak bereng siapa. So ini mana